Assalamualaikum YouTube, saya si Mimin Ganteng Kalem Kreditan kembali lagi untuk mengguncangkan dunia perfilman yang cetar menggelagar membuat tubuh bergetar. Apa kabar kalian semuanya? Apakah masih beli kopi satu gelas yang minum rame-rame? Ahai, berarti kita seperguruan. Sebelum mendengar Mimin ngacaprak alias ngebacot, siapkan dulu rokok ketengan kasbun di warung sebelah biar makin cetar untuk menontonnya. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan film bergenre horor yang rilis pada tahun 2019 yang berjudul Countdown. Film ini mengisahkan sebuah aplikasi yang terkutuk yang mana apabila kalian mendownload aplikasi ini, kalian bisa mengetahui waktu kematian kalian. Jadi jangan pernah kalian mencoba untuk mendownload aplikasi tersebut. Kalau gak mau kematian kalian dijemput sosok iblis yang sangat menyeramkan. Au. Film dibuka, diperlihatkan beberapa remaja sedang party intisari. Mereka pun berbincang sambil menikmati nikmatnya intisari. Di selang waktu, salah satu temannya mengenalkan sebuah aplikasi yang bernama Countdown, aplikasi kematian. Yang mana salah satu dari mereka menantang untuk mendownloadnya. Dan siapa umur paling pendek, maka dia akan menghabiskan semua intisari tersebut. Sungguh kekonyolan yang menjemput kematian. Pada akhirnya mereka mendownloadnya. Lantas mereka pun mendapat sisa waktu hidupnya. Ada yang berumur 63 tahun, 32 tahun, dan 22 tahun. Namun tak dengan gadis yang bernama Kurt. Dia cuma mempunyai waktu hidupnya hanya 3 jam. Jelas saja Kurt harus meminum semua intisari tersebut. Namun pacarnya Kurt yang bernama Evan membantunya menghabiskan intisari itu. Party intisari pun berakhir. Kurt dan Evan pun beranjak pulang. Namun terlihat Evan mabuk parah sehingga menurut Kurt sangat berbahaya bila Evan mengendarai mobilnya. Lantas Kurt pun memutuskan untuk pulang berjalan kaki. Namun Evan mencoba meyakini bahwa dia bisa mengendarai mobilnya. Namun Kurt tetap kekeh ingin ngedaplak jalan kaki saja. Akhirnya Kurt berjalan kaki. Namun tiba-tiba terdengar ada notif dari aplikasi terkutuk itu. Terlihat bahwa pengguna melanggar kesepakatan. Dan terlihat sisa waktu hidup Kurt tersisa 7 menit lagi. Kurt pun merasakan takut, bimbang walaupun itu hanya sebuah aplikasi. Namun membuat perasaannya semakin tidak karuan. Kurt yang terus berjalan, di samping itu ia merasakan bahwa ada seseorang mengikutinya. Kurt pun semakin riweuh. Lantas Kurt memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Namun pas dilihat tidak ada seseorang, hanya sebuah mobil lewat. Lalu Kurt melihat aplikasi tersebut bahwa waktu tersisa tinggal 1 menit 52 detik lagi. Lantas Kurt pun lari ngabret. Sesampainya di rumah dengan napas ngos-ngosan, Kurt langsung mematikan handphonenya. Ketika Kurt sedang di toilet, dia merasakan bahwa ada seseorang telah memerhatikannya. Di sisi lain, handphone Kurt hidup dengan sendirinya dengan waktu yang terus berjalan. Lalu tiba-tiba, dan pada akhirnya Kurt pun mati dengan tragis pas pada hitungan waktu 00 di aplikasi tersebut. Di selang waktu terlihat si Evan mengalami kecelakaan. Terlihat sebuah pohon menembus jok sebelah kanannya, yang mana apabila Kurt ikut dengan Evan tetap mati-mati juga. Scene berganti, terlihat gadis manis rajin menabung yang bernama Queen. Dia bekerja sebagai suster yang masih magang di salah satu rumah sakit. Beberapa saat kemudian Queen dipanggil ke ruangan suster seniornya. Namun apa yang terjadi? Ternyata Queen diberi kejutan oleh dokter dan suster lainnya bahwa dia telah lulus tes sebagai suster magang. Pada akhirnya Queen pun sangat bahagia. Di selang waktu Queen mengecek ke ruangan pasien. Namun pasien tersebut tidak ada di ruangannya. Lantas Queen pun mengecek di salah satu ruangan yang terbengkalai di rumah sakit tersebut. Karena Queen sudah menduga pasien tersebut ada di sana. Ternyata pasien tersebut ialah Evan, pacar dari Kurt. Lantas Queen pun menanyakan kenapa Evan selalu menyendiri di ruangan itu. Evan pun menceritakan suatu hal yang mungkin tak dapat Queen percaya. Dia menceritakan bahwa dia dan temannya telah mendownload aplikasi yang bisa memberitahu kapan dia akan mati.
Namun Queen tidak terlalu percaya akan hal itu. Mungkin Evan cemas yang mana Evan akan melakukan operasi dan percakapan pun berakhir. Scene berganti, Queen bersama rekan kerjanya sedang berkumpul Asoy Boy. Lalu Queen membicarakan aplikasi tersebut kepada mereka. Namun ternyata mereka pun juga telah mendownloadnya. Singkat waktu Queen pun beranjak pulang. Di selang waktu ia pun masih memikirkan aplikasi tersebut. Daripada mati dengan penasaran, lantas Queen pun mendownloadnya. Dan Queen pun mengisi data yang diperlukan di aplikasi tersebut. Namun tiba-tiba Queen sedikit kaget terheran-heran bahwa dia hanya memiliki hidup hanya 2 hari 22 jam 30 menit 9 detik saja. Singkat waktu Queen pun sampai di rumah. Queen yang hidup bersama ayah dan 1 adiknya, sementara ibunya telah meninggal cukup lama. Namun ketika Queen mengambil sesuatu di laci, tiba-tiba terdengar suara dari arah lemari. Lantas Queen pun mengeceknya dengan diselimuti rasa takut. Ketika Queen membukanya, tak diduga ternyata adiknya sedang melakukan pengebolan bersama pacarnya. Aduh, dasar bocil zaman sekarang. Diketahui bahwa hubungan Queen dan adiknya tidak akur setelah kematian ibunya, karena ada kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Di tengah perdebatan mereka, lantas ayahnya Queen datang untuk menenangkan mereka. Lalu ayahnya mengajak Queen untuk ziarah ke makam ibunya di hari Sabtu. Esok harinya terlihat Evan yang akan melakukan operasi. Namun di sisi lain ia terlihat bimbang dan ketakutan dikarenakan waktu hidupnya hanya tersisa 3 menit lagi. Lantas Evan pun memutuskan untuk tidak operasi dan memilih kabur. Namun tiba-tiba ada notif dari aplikasi terkutuk itu bahwa dia telah melanggar kesepakatan pengguna. Evan pun semakin riweuh ketakutan akan hal itu. Sambil terus berjalan, ketika Evan melihat cermin tikungan jalan rumah sakit, terlihat sosok berjubah hitam di belakangnya. Namun pas ditengok ke belakang, sosok itu tidak ada. Evan pun melihat cermin, tiba-tiba sosok itu seakan ingin menerkam Evan. Lantas Evan pun kaget setengah mati. Dia pun bersembunyi di tangga darurat rumah sakit. Namun tak diduga lampu sekitar mendadak mati, seakan menambah kengerian yang nyata. Waktu yang terus berjalan, tersisa 1 menit 29 detik lagi untuk Evan hidup. Di samping itu Evan melihat Kurt yang ada di sana, namun dengan muka yang sangat menyeramkan. Pada akhirnya membuat Evan kaget dan terjatuh dari tangga yang mengakibatkan dia meninggal. Bersamaan dengan waktu Evan di aplikasi terkutuk itu di detik 00. Esok harinya seperti biasa Queen menjalankan rutinitas sebagai suster. Namun Queen mendapat kabar dari suster seniornya bahwa ada pasien meninggal kecelakaan, yaitu Evan. Lantas Queen pun terkejut mendengarnya. Lalu Queen pun langsung bergegas ke ruangan di mana pakaian dan HP Evan disimpan, karena di dalam otaknya tertuju ke aplikasi terkutuk itu. Ketika Queen membuka HP Evan namun terkunci. Lantas Queen pun pergi ke ruangan mayat di mana Evan berada. Queen pun memakai jari Evan tapi masih terkunci. Ketika Queen membuka mata Evan, tiba-tiba mata Evan pun sangat mengerikan. Pada akhirnya HP Evan pun terbuka dan Queen mengecek aplikasi tersebut. Sontak Queen pun percaya tidak percaya itulah yang terjadi, bahwa memang benar nyatanya aplikasi terkutuk yang mengetahui kapan kalian akan mati. Scene selanjutnya Queen terlihat sedang melihat sisa waktu hidupnya di aplikasi tersebut dengan diiringi rasa bimbang, cemas, takut yang menghantui pikirannya. Lalu Queen melihat kalender yang mana sisa hidup Queen jatuh di hari Sabtu, yang mana di hari itu Queen bersama ayah dan adiknya akan ziarah ke makam ibunya. Lantas Queen pun segera menelpon ayahnya untuk membatalkan untuk berziarah dengan alasan dia bekerja. Di selang waktu terdengar ada notif, ternyata dari aplikasi terkutuk itu, bahwa Queen telah melanggar kesepakatan pengguna. Jelas saja Queen pun semakin takut, sampai-sampai dia bekerja tidak fokus. Lantas dokter yang menemaninya yang bernama Sullivan mencoba menenangkannya. Diketahui bahwa sang dokter naksir kepada Queen. Namun di tengah perbincangan otak cabul si dokter pun muncul, yang mana dokter merayu Queen untuk melakukan cipokan alias beradu jigong.
Namun Queen bisa mencegahnya. Emang dokter muka pantat? Beberapa saat kemudian ketika Queen ingin bercerita kepada suster seniornya atas perlakuan si dokter, namun si suster keburu dipanggil oleh sang dokter untuk mengalihkan pembicaraan. Malam pun tiba, terlintas di pikirannya Queen untuk mencari tahu tentang aplikasi itu di Mbah Google. Gambar pun muncul yang mana terlihat salah satu foto remaja yang meninggal secara tragis yang tak lain adalah Kurt. Sontak Queen pun langsung mengecek HP si Evan yang mana terlihat wallpaper HP-nya sedang bersama Kurt. Dan ketika si Queen akan menutup laptopnya, tiba-tiba muncul sosok hantu yang menyerupai Evan. Jelas Queen pun lari dan menginjak HP-nya sampai retak. Akhirnya Queen pun tidur di mobil karena dia takut untuk tidur di kamarnya. Siang pun tiba. Terlihat Queen beranjak ke toko HP untuk membeli HP baru. Mungkin dengan mengganti HP-nya hidup dia bisa terselamatkan. Lalu Queen mengecek aplikasi yang ada di dalam HP tersebut untuk memastikan tidak ada aplikasi terkutuk itu. Dan benar saja aplikasi itu tidak ada. Lantas Queen pun terlihat tersenyum lega. Namun ketika Queen akan beranjak pulang, tiba-tiba ada pembaruan aplikasi terkutuk itu di HP barunya. Queen pun kembali ke si botak tukang HP-nya untuk menanyakan kenapa ada aplikasi tersebut. Namun jelas bingung si tukang HP tersebut karena dia tidak tahu apa-apa. Lantas Queen pun langsung pergi ke mobilnya dengan diiringi rasa takut yang kembali menghantuinya. Lalu bola mata Queen pun tertuju pada layar kamera belakang mobilnya. Terlihat sosok berjubah hitam berdiri tegak. Sontak Queen langsung melihat ke belakang namun tidak ada siapa-siapa. Dia melihat layarnya lagi, sosok itu tetap ada. Lalu tiba-tiba keributan pun terjadi antara Queen dan pemilik mobil yang ditabrak. Namun di tengah keributan datang seorang pria dari konter untuk memisahkan mereka. Pada akhirnya Queen pun berkenalan dengan lelaki tersebut yang bernama Mads. Dan ternyata Mads pun mengetahui aplikasi tersebut yang mana si Mads pun telah mendownloadnya. Scene berganti, si Queen dan Mads pun minum sejenak di sebuah bar untuk sekedar berbincang. Di tengah perbincangan, si Mads pun merencanakan sesuatu yang dimana mereka akan menyuruh seorang lelaki yang di sebelahnya untuk mendownload aplikasi tersebut. Lalu lelaki tersebut pun mendownloadnya. Tetapi umur lelaki itu pun sangat panjang, yaitu 91 tahun. Lantas rencana mereka pun gagal. Scene berlanjut, si Queen dan Mads pergi ke rumah sakit tempat Queen bekerja untuk menemui temannya seorang pastor. Ia pun menceritakan tentang aplikasi tersebut yang berkaitan dengan jin ifrit. Pastor itu pun menyarankan untuk menemui seorang yang ahli dalam bidangnya. Sebelum mereka berangkat, si Mads pergi ke toilet, namun hal aneh pun terjadi dan lampu mendadak mati. Suara aneh pun terdengar dan tiba-tiba sosok bayangan hitam di belakang yang akan menerkamnya. Singkat waktu, mereka pun langsung menemui seorang yang ahli dalam bidangnya. Mereka pun sampai di sebuah gereja. Lalu mereka pun menceritakan iblis yang keterkaitan dengan aplikasi tersebut kepada pendeta. Pendeta itu pun mengatakan bahwa semua kematian itu adalah sebuah gangguan dari iblis yang bernama Ojin. Lalu pendeta juga mengatakan bahwa butuh sebuah kode untuk mengetahui semuanya. Lantas Queen pun terpikir ke konter yang mana Queen membeli HP untuk meretas aplikasi tersebut. Pada akhirnya Queen dan Mads pun menemui si penjaga konter. Namun konter tersebut sudah tutup dan terlihat si penjaganya akan pulang alias mantog. Lalu Queen pun meminta tolong untuk membantunya. Namun si penjaga menolaknya. Tapi dengan diiming-iming kartu kredit, akhirnya si penjaga mau membantunya. Si penjaga konter pun mulai meretasnya dan berhasil, yang mana waktu mereka hidup pun bertambah. Namun tiba-tiba terlihat nama Jordan yang tak lain adalah adik Queen, bahwa ternyata dia juga mendownloadnya. Jelas saja waktu hidup adiknya pun bertambah. Akhirnya mereka bisa bernapas dengan tenang dan rasa bunga pun terlihat di raut wajah mereka. Sesampainya di rumah, terlihat Mads berada di sana. Ternyata Mads menginap di rumah Queen.
Mantap kali baru kenal udah diajak nginap. Coba kalau di Indonesia kayak gitu. Selekedap sekali. Ahai. Namun ketenangan tak berlangsung lama. Ternyata waktu di aplikasi tersebut kembali seperti semula. Sontak mereka pun semakin riuh dengan keadaan yang ada. Queen, adiknya, dan Max pun bergegas menemui pendeta dan menceritakan kejadian yang ada. Lalu pendeta pun berkata, iblis adalah bapak dari kebohongan. Maka dari itu mereka harus menggagalkan waktu kematian yang sudah ditentukan di aplikasi tersebut. Dan buktikan bahwa iblis adalah pembohong. Jadi apabila mereka bisa menggagalkan kematian mereka di waktu yang sudah ditentukan, maka kutukan tersebut bisa dicabut. Lantas pendeta yang dibantu mereka mempersiapkan semacam ritual untuk memanggil iblis tersebut dan membuat sebuah garis lingkaran bintang. Karena itu dipercaya iblis tidak akan bisa memasukinya. Ritual pun dilaksanakan. Pendeta pun menegaskan berulang kali mereka untuk tidak keluar dari lingkaran itu. Lalu pendeta itu pun membaca semacam doa untuk memanggil iblis tersebut. Tak selang waktu lama iblis itu pun muncul dengan muka yang sangat seram. Mungkin dia kakaknya Falak. Lalu iblis itu menyerupai seorang anak laki-laki yang mana itu adalah adiknya Matt yang sudah meninggal. Pendeta pun tetap menegaskan Matt jangan pernah tertipu oleh iblis karena dia bukan adiknya. Namun Matt yang sudah terbawa suasana, dia malah beranjak keluar lingkaran tersebut. Pada akhirnya Matt pun diseret oleh iblis itu dan is dead alias modar. Scene selanjutnya, Queen dan adiknya berada di rumah sakit. Queen dan adiknya pun berbincang membicarakan masa di mana ibunya meninggal. Queen pun menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Akhirnya mereka pun baikan karena kematian ibunya bukanlah salah Queen dan bukan pula salah Jordan. Karena itu sudah suratan takdir. Beberapa waktu kemudian terlihat Queen menemui si dokter cabul itu, yang mana Queen merencanakan untuk membunuh si dokter itu untuk memindahkan kutukan tersebut. Queen pun merayu si dokter dan mengajak ke suatu tempat untuk melakukan pengebulan yang hakiki. Si dokter sempat curiga namun emang muka cabul. Akhirnya dokter pun mengikuti si Queen ke suatu tempat. Ketika si dokter berada di ruangan itu, Queen pun menyerangnya dengan sebuah linggis. Tapi tiba-tiba si iblis menyelamatkan si dokter karena kematian si dokter sudah ada waktunya. Queen pun dibanting-banting oleh iblis itu. Di samping lain adiknya Queen yang sedang ketakutan karena iblis itu mulai mengganggunya karena waktu kematiannya tinggal menghitung menit. Namun Queen datang dan menantang bahwa dia akan melakukan bunuh diri dengan menyuntikkan sebuah racun sebelum waktu kematiannya tiba. Tiba-tiba iblis itu melakukan tipu muslihat lagi dengan menyerupai ibunya. Queen pun sedikit terbawa suasana, namun ternyata Queen membohonginya, yang akhirnya Queen menyuntikkan racun itu. Pada akhirnya kutukannya pun hilang karena Queen telah membuktikan kebohongan dari iblis tersebut. Di sisi itu adiknya menangis histeris karena telah hilang sosok seorang kakak yang peduli terhadapnya. Namun tiba-tiba terlihat sebuah petunjuk di tangan Queen, di mana petunjuk itu adiknya harus menjutikan sebuah penawar racun yang ada di genggamannya Queen. Tak selang lama nyawa Queen pun bisa diselamatkan. Scene berpindah, Queen bersama adik dan ayahnya sedang ziarah di makam ibunya. Dan terlihat si dokter cabul pun dipenjara karena perlakuan pelecehannya dilaporkan oleh beberapa wanita. Ketika mereka beranjak pulang, tiba-tiba Queen mendapati notif bahwa Countdown versi 2 telah diperbarui. Dan film pun selesai.